Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau seharian kita sudah berpuasa dan pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mengingat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Kita akan duduk diam di hadapan kaki Yesus, kita akan muliakan namanya karena kemurahan dan kasih-Nya. Kita akan angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan anugerah-Mu pada saat malam yang indah ini kami boleh bersama-sama saudara kami untuk menyembah Engkau karena kemurahan dan kasih-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam kami berpuasa dan saat ini kami mau bersama-sama mengagungkan nama Yesus karena hanya Yesus yang patut disembah. Engkau nama yang ajaib, Engkau nama yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh dahsyat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena kemurahan dan kasih-Mu, kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, ajari kami untuk senantiasa mengagungkan nama-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu saat ini. Bapa di dalam surga, di saat kami datang bersama saudara-saudara kami menyembah Engkau, banyak sekali Tuhan kekurangan dan keterbatasan kami karena kami manusia yang berdosa. Pada malam yang indah ini Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan atas segala kenajisan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat tidak sesuai dengan firman-Mu, baik melalui ucapan, pemikiran dan tingkah laku kami. Kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskanlah hamba-Mu Tuhan karena Engkau Allah yang kudus. Sucikanlah hamba-Mu Tuhan karena Engkau Allah yang suci. Supaya hidup kami layak. Setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa dan mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian Aku Ada Saat Ini.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini, karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu, karena berkat-berkat-Mu kami boleh berada di tempat ini, dan kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup, untuk sukacita, damai dan sejahtera buat kami jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga mengucap syukur saat kami merasakan sukacita dan dukacita. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap persoalan yang boleh kami hadapi Tuhan. Karena dengan persoalan itu kami percaya hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk keberadaan dunia saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan punya rencana yang indah untuk negeri ini. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap keluarga lepas keluarga boleh bersama-sama mencari Tuhan. Saat ini karena rencana-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat di seluruh dunia ini dan mencari nama Yesus. Untuk itu Tuhan, dalam kondisi bagaimanapun kami tetap mengucap syukur, karena semuanya itu Tuhan memberikan yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Untuk saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami percaya Tuhan berkenan akan apa yang kami lakukan saat ini. Di dalam nama Yesus Anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Parno STH. Dipersilahkan. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Kita bisa bertemu kembali di hari yang ketiga ini. Sebentar lagi kita akan buka puasa bersama keluarga kita masing-masing. Dan mari pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikianlah
firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan mau melakukan firman Allah di dalam langkah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami diberikan kekuatan melakukan doa puasa, dan pada hari yang ketiga ini kami bersama-sama merasakan berkat yang sangat luar biasa. Itu semua adalah anugerah yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebelum kami buka puasa bersama keluarga kami akan mendengar terlebih dulu firman Allah. Mohon kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga melalui taburan firman Tuhan ini, hidup kami diberkati. Terima kasih pelayanan firman pada saat malam hari ini, hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunkan ya Bapa dosa, kesalahan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman yang telah kita dengar dan kita baca dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 ini, kita semua mengetahui bahwa apa yang telah diberikan kepada kita itu telah dimeteraikan, sehingga melalui firman ini diberikan tema Roh Kudus memberi tanda yang telah menjadi milik Kristus. Saudara, Allah kita ini Allah yang tahu segalanya dengan tepat. Siapa yang tetap setia kepada Injil dan hidup di dalam kebenaran, itulah yang menjadi miliknya. Jadi Allah mempunyai umat yang percaya, yang disebut miliknya, itu diberikan tanda yang tidak bisa dikalahkan atau dirampas oleh siapapun, karena tanda itu telah dimeteraikan. Kalau kita bandingkan keterangan dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saudara yang terkasih, hal ini dapat kita mengerti bahwa Kristus menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Kalau Kristus
menyertai kita dan Kristus diam di dalam kita, maka sudah barang tentu semua yang ada di dunia ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi Roh Kudus memberi tanda yang telah menjadi milik Kristus. Itu ada 4 hal yang perlu kita mengerti pada saat malam hari ini dalam rangka kita mengadakan ibadah doa puasa dan kita masuk pada hari yang ketiga. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kalau kita melihat surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17, itu dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ini merupakan tanda bahwa kita menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita sudah mengenal Dia dengan benar, maka hidup kita semakin diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu menyembah, melayani, dan bersaksi. Jadi yang kedua ini menyembah, melayani, dan bersaksi. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31, dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ciri yang kedua dapat kita mengerti, menyembah, melayani, dan bersaksi. Lalu ciri yang ketiga, dipenuhi firman Allah, berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus memberikan tanda yang telah menjadi milik kita, milik Kristus, kita mempunyai ciri yang ketiga ini. Sebagaimana yang ditulis di dalam Galati pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, dikatakan, adapun kepada Abraham itu
Saya ulangi, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi ini yang merupakan tanda bagi setiap umat percaya yang diberikan Kristus kepada kita semua. Yang terakhir, yang keempat adalah melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, itu berarti kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Efesus tadi pasal yang keempat, ayat yang ke-30 itu dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Roh Kudus memberi tanda yang telah menjadi milik Kristus, termasuk kita semua. Biarlah apa yang sudah dimeteraikan, kita bersama-sama bisa tetap bertahan untuk percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas tanda yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah iman percaya kami yang Tuhan meteraikan, kami sungguh boleh tetap mempertahankan di dalam hidup ini, sampai pada akhir kami diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Karena kami tahu keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, dan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kami semua sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ini kami mohon. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang menjadikan dasar bagi kita untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama buat anak-anak di seluruh Indonesia supaya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan kita juga akan berdoa buat anak-anak binaan PPA Siwipeni untuk sponsor, staf PPA, mentor, tutor, dan komisi, serta kita akan berdoa bersama-sama untuk peserta didik, kelompok bermain Tabita dan TK Tabita. Demikian pula untuk semua guru dan penjaga supaya Tuhan berkati, terlebih untuk penerimaan siswa baru ini supaya Tuhan gerakkan hati setiap orang tua supaya mau menyekolahkan anak-anaknya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Mujizat Itu Nyata. Kelihatan mustahil bagiku,
supaya anak-anak yang ada di Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan, supaya anak-anak di Indonesia selalu diberkati oleh Tuhan dan diberikan masa depan yang indah buat anak-anak. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membentuk anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak generasi muda yang akan menjadi masa depan bangsa kami ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa syafaat ini dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan anak-anak kita. Kita doakan setiap saat, setiap waktu supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, anak-anak yang selalu mengedepankan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita juga doakan buat anak-anak binaan PPA, di mana Tuhan sudah campur tangan memberkati anak-anak melalui PPA. Biarlah semua anak-anak yang mendapatkan berkat dari PPA, anak-anak ini dengan sungguh-sungguh mau sekolah demi masa depan mereka. Berikan keberhasilan, berikan kesuksesan buat anak-anak PPA. Demikian pula kita doakan untuk para staf, mentor, tutor, komisi yang ada, supaya memiliki kerendahan hati untuk melayani, kesungguhan hati untuk melayani anak-anak PPA, dan Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarganya. Kita juga doakan buat peserta didik di kelompok bermain Tabita, di TK Tabita, supaya peserta didik yang ada yang telah dibimbing, dididik, dibina, benar-benar bisa menjadi anak yang baik, anak yang menjadi generasi penerus-Mu, anak yang selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupannya. Demikian pula untuk guru, penjaga, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukannya. Mari Bapak Ibu, kita serahkan anak-anak kita ini di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk campur tangan-Mu yang Kau berikan kepada kami, untuk kepedulian-Mu terhadap anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan masa depan yang terindah. Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan apabila ada anak-anak-Mu yang menjauhkan dari Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan selalu mendekati dan mendekati mereka Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini kembali ke jalan-Mu. Anak-anak-Mu selalu mengutamakan Engkau. Terlebih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang percaya yang ada di Indonesia ini Tuhan, supaya mereka di dalam kehidupannya bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi masyarakat di sekitar, bagi teman-temannya, sehingga melalui anak-anak-Mu Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga serahkan Tuhan semua anak-anak binaan PPA Siwipeni Tuhan. Mari Tuhan, anak-anak yang telah dibentuk, dibina di PPA Siwipeni ini Tuhan,
Engkau berkati. Engkau berikan yang terbaik buat mereka. Engkau bentuk mereka Tuhan, supaya melalui bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh staf, mentor, tutor, menjadikan pribadi mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bisa memberikan teladan yang baik, sehingga mereka bisa memperoleh keberhasilan, mereka bisa memperoleh kesuksesan, dan mereka bisa menjadi tulang punggung bagi kedua orang tuanya dan bagi masa depannya nanti. Berkati Tuhan untuk staf, mentor, tutor, komisi yang ada di PPA. Biarlah mereka semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati, berikan kesabaran, berikan hikmat, supaya mereka di dalam melayani anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa di dalam lindungan-Mu, senantiasa dalam kondisi sehat. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Tuhan untuk peserta didik, kelompok bermain, dan TK Tabita Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan peserta didik yang telah dibimbing, dibina oleh guru-guru yang ada Tuhan, supaya dapat menjadi anak-anak-Mu yang cerdas, anak-anak-Mu yang pandai, sehingga menjadi anak-anak yang kedepannya bisa dipakai, Engkau pakai untuk menjadi anak yang selalu bisa memberikan yang terbaik buat negara kami ini Tuhan. Berkati pula Tuhan untuk guru-guru yang ada, untuk penjaga, Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berikan kesehatan. Demikian pula Tuhan, di tahun ajaran baru ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan. Oh, gerakkan hati semua orang tua Tuhan yang memiliki anak usia dini, supaya mereka peduli akan pendidikan, supaya mereka mau menyekolahkan anaknya, supaya mereka paham akan pentingnya pendidikan di usia dini, sehingga anak-anak-Mu sejak dini boleh dibentuk karakternya untuk menjadi anak yang selalu beriman, tekun, taat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan doa kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau mendengarkan seruan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Amin. Kita pujikan buat Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur